Yesus yang hidup dan besar. Kami tahu dengan pasti bahwa Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami. Engkau Bapa yang baik yang sudah menebus kami dengan darah Putra-Mu Yesus Kristus. Kami berkumpul hari ini sebagai umat Tuhan yang berkemenangan. Sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus dan menerima setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah Engkau kepada kami saat ini. Tuhan berkata-katalah kepada kami. Kami siap menerimanya. Terangi pikiran kami. Berikan kami pengertian. Agar tidak ada satupun di antara kami yang tidak mengerti firman-Mu. Setiap kami akan menerima dan mengerti firman-Mu dan hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Apakah mic saya sudah terdengar? Oke, baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk tim worship yang sudah memimpin kita dalam doa, dalam pujian dan penyembahan yang luar biasa. Ya, selamat pagi buat kita semua. Pagi ya. Oke, anak-anak pada kemana ini? Ada di mana anak-anak? Oke. Yang remaja-remaja kemana nih? Biasanya ada duduk di sini, pada hilang. Ke toilet rame-rame ya. Ya, biasa anak-anak remaja tuh senangnya rame-rame begitu ya. Ya, puji Tuhan. Saudara, selama bulan Juli ini kita akan banyak bicara tentang doa ya, tentang doa. Saudara, kita sudah masuk bulan Juli. Kemarin Devi bilang 1 semester sudah kita lewati ya. Kita masuk semester kedua. Biasanya dan ini masa-masa tahun kenaikan kelas ya. Kenaikan kelas. Berarti kita semua sudah naik kelas. Amin. Ya. 1 tahun sudah kita lewati dan sekarang kita masuk tahun yang baru ya. Menurut tahun pendidikan bulan Juli ini kita masuk ke tahun yang baru. Nah, saudara-saudara, apa yang kita mau dapatkan dari Tuhan tentunya adalah hidup kita semakin bertumbuh ya. Kita naik kelas, amin. Kita harus naik level di dalam iman. Kita harus naik level di dalam apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita harus naik level di dalam pengertian demi pengertian. Jangan kita punya pengertian yang sama. Sejak pertama kali kita kenal Yesus sampai hari ini kita masih sama saja pengertian kita. Tentunya tidak seperti itu. Makanya kalau seorang murid ya yang sudah dari kelas 1 dengan pelajaran kelas 3 atau kelas 6 tentu berbeda, betul? Apalagi masuk SMP. Lebih sulit enggak? Lebih sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kenapa? Karena semua itu sudah dikerjakan dari tahun ke tahun sejak kelas 1, maka ketika dia masuk SMP, sebetulnya dia hanya melanjutkan saja. Mungkin sedikit lebih sulit, tapi bukan berarti tidak bisa sama sekali, saudara. Perjalanan hidup kita juga demikian. Mungkin kita berkata, kok Tuhan, tahun ini kayaknya saya sulit dalam hidup ini. Tapi saya mau katakan, kalau saudara sudah berhasil melewati tahun demi tahun dalam hidupmu, maka tahun berikutnya sebetulnya hanyalah peningkatan. Katakan peningkatan. Ya, bukan tujuan Tuhan untuk membuat saudara hancur. Saudara naik kelas bukan supaya saudara jadi hancur di sana. Ya, anak-anak yang naik kelas jangan bilang, aduh SMP sulit, lebih baik aku di SD aja deh. Ya, atau yang SMA, aduh SMA sulit, lebih baik aku di SMP aja terus. Nggak mungkin ya. Kita mau maju terus, kita mau meningkat terus. Walaupun ada kesulitan yang kita hadapi, tapi itu tidak membuat kita hancur. Amin. Nah, kita mau belajar lebih banyak lagi tentang doa. Saudara, kita umumnya belajar doa itu adalah sebuah komunikasi dengan Tuhan. Betul? Kita berbicara kepada Tuhan.
Tapi saudara, doa itu bukan hanya komunikasi dalam arti kita berbicara kepada Tuhan. Tapi doa juga merupakan Tuhan berbicara kepada saudara dan saya sebagai umatnya. Kenapa? Karena melalui doalah Tuhan juga berbicara apa yang hendak Dia lakukan. Melalui doalah semua orang percaya mengerti tentang apa yang Tuhan mau katakan kepada dirinya. Dan bahkan melalui doa Tuhan akan menyatakan, ya, mendemonstrasikan kuasanya melalui anak-anaknya. Tuhan bertindak melalui doa, saudara. Ketika seorang berdoa, ketika anak Tuhan berdoa, maka sesungguhnya Tuhan berkata kepada dia, aku akan bertindak melalui doamu. Namun kenapa banyak orang Kristen ketika berdoa, mereka merasa seolah-olah tidak ada jawaban. Mengapa banyak orang Kristen merasa ketika berdoa sepertinya langit tertutup. Surga tertutup, tidak memberikan respon. Makanya banyak orang Kristen yang tidak suka berdoa. Ya, lebih suka menonton televisi. Lebih suka main games. Kenapa? Karena kalau main games katanya langsung ada respon. Betul nggak? Tapi kalau berdoa, aduh, capek berdoa mah. Nggak tahu mau ngomong apa lagi. Nggak tahu mau bicara apa lagi. Kata-kata saya sudah habis. Karena kebanyakan orang berdoa hanya memohon. Banyak orang Kristen berdoa berpikir adalah mengajukan permohonan. Sejumlah daftar belanjaan. Dulu kalau saya disuruh belanja bulanan sama istri saya, biasanya dia kasih daftar belanjaan. Pak, belikan ini ya. Banyak itu. Jadi saya harus keliling dari satu rak ke rak lain. Ini di mana nih tempatnya nih ya? Cari di sini. Oh ini ambil. Sini di sini ya. Puji Tuhan sekarang istri saya yang belanja saya temenin. Jadi saya nggak perlu cari punya daftar belanjaan, dia sendiri yang beli. Saya tinggal bayar aja gitu. Nah banyak orang Kristen berpikir berdoa itu adalah menyampaikan sejumlah daftar belanjaan sama Tuhan. Tuhan saya butuh ini. Lalu amin. Betul nggak? Lalu setelah itu kita menunggu Tuhan kapan jawabannya datang. Tapi kita mau melihat bagaimana doa sebetulnya bukan hanya masalah semacam itu. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika banyak orang berdoa, mereka sendiri ragu. Apakah doanya dijawab oleh Tuhan atau tidak? Ada banyak orang berdoa bertahun-tahun dan selalu ada merasa, wah Tuhan kayaknya nggak jawab doa saya. Nah, mari kita lihat dulu satu firman Tuhan yang menjelaskan tentang hal itu. Tentang doa. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Coba anak-anak remaja yang masih di toilet supaya dipanggil, ya. Kenapa? Karena saya ingin semua anak-anak minggu pertama adalah minggu mereka beribadah bersama orang tua mereka, ya. Jadi bukan kesempatan malah mereka bermain-main di luar, ya. Tolong para orang tuanya yang punya anak, pastikan anak saudara duduk di samping saudara. Ya. Pastikan semua anak saudara duduk di samping saudara supaya mereka belajar apa arti beribadah bersama dengan orang tua. Tolong dicari anaknya. Oke, Markus 11 ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Elohim. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kita baca sama-sama ayat terakhir 23. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara,
Di sini kita melihat pelajaran dari Yesus tentang doa, saudara. Tentang doa. Apa yang Tuhan katakan kepada murid-murid? Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Elohim. Percayalah kepada Bapa. Saudara, hal pertama dan yang terutama dalam berdoa, percaya. Percaya, saudara. Percaya kepada Tuhan sebagai pribadi yang mendengar dan menjawab doamu. Saudara, kata percaya adalah kata yang sering kita dengar. Tetapi faktanya ada banyak orang Kristen tidak percaya sebetulnya. Mungkin tidak bisa dikatakan tidak percaya sepenuhnya. Tetapi bimbang, ragu. Saudara, walaupun ragunya cuma 1%, tapi itu tetap namanya ragu, saudara. Coba kalau saudara misalnya saudara minum air mineral. Kalau dibilang 99% ini adalah air minum, tapi 1%-nya racun. Saudara mau minum nggak? Cuman 1%. Nah demikian juga dalam hal iman dan percaya. Saudara nggak bisa mengatakan saya 99% percaya, tapi 1% saya nggak percaya. Itu menjadi racun, saudara. Racun ketidakpercayaan menyebabkan doa kita menjadi terhambat. Nah, kata percaya adalah kata aktif. Bukan kata pasif. Oh, percaya itu berarti saya diem. Justru kata percaya adalah mengindikasikan ada tindakan yang menunjukkan bahwa saya bersepakat. Saya bersepakat dengan Tuhan, apa yang Dia katakan saya sepakat, saya setuju, dan saya juga menerima apa yang Dia katakan. Penuh, bulat. Jadi percaya adalah sangat penting dalam doa kita, saudara. Iman faktor utama dan kunci yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam berdoa. Saudara, kalau seseorang mempunyai sebuah keyakinan atau kepercayaan, apa yang dia katakan atau sesuatu yang dia katakan itu pasti akan terjadi. Sebaliknya seorang yang bimbang tentang apa yang dia katakan atau ada keraguan di dalam dirinya, bahwa saya ngomong itu terjadi nggak ya? Nah, kalau ada split semacam itu, maka memang tidak terjadi apa-apa, saudara. Jadi ketika saudara berdoa, sebetulnya saudara sedang berkata-kata, ya, karena doa itu adalah kata-kata, betul? Entah saudara kata-kata dalam hati, entah saudara kata-kata keluar dari mulut, tapi doa itu adalah kata-kata, saudara. Di mana orang yang berdoa dengan keyakinan, dengan iman, maka dia sedang berkata-kata seperti orang dengan otoritas. Bukan kata-kata kosong, atau kata-kata yang tanpa makna, atau kata-kata yang hanya sekedar kutipan. Apalagi kalau bersifat pengulangan, kayak orang putar kaset. Kaset rusak, saudara. Kalau zaman dulu ada kaset namanya ya. Kalau kita putar sesuatu dia ngulang gitu ya. Kasetnya apa? Audionya, suaranya nggak maju gitu. Doa bukan semacam itu. Doa orang yang percaya memiliki otoritas dan wibawa sehingga surga pun sepakat. Ketika saudara berkata-kata, ketika saudara mengatakan sesuatu dalam doamu, surga berkata, yes, I agree with him. Saya sepakat dengan apa yang dia katakan. Langit pun terbuka, saudara,
malaikat pun akan bergerak. Kenapa? Karena ketika surga setuju, Bapa setuju dengan apa yang kau katakan, malaikat nggak akan diam, saudara. Dia akan segera melaksanakan apa yang Bapa katakan, karena apa yang saudara katakan dalam doamu itu sesuatu yang sejalan dengan kehendaknya. Nah, kalau kita belajar kepada pribadi Kristus, ya, kenapa kepada Kristus? Karena Kristus adalah guru kita, betul? Yesus adalah guru kita. Artinya apa yang dia lakukan, itulah yang kita lihat, kita pelajari, kita tiru. Kita copy paste apa yang Yesus lakukan. Kalau Yesus berkata-kata, saudara, perkataan Yesus itu atau dia mengucapkan kata-katanya itu dengan penuh keyakinan dan otoritas penuh, saudara. Yesus tidak menunjukkan sebuah keraguan apa yang dia katakan. Coba bayangkan waktu Yesus dengan murid-murid ada di Danau Galilea dan badai sedang begitu hebat. Yesus tidur kan? Kemudian murid-murid membangunkan Yesus. Guru, bangun, bangun. Lihat nih, kita mau mati nih, lihat. Perahu udah penuh dengan air. Hujan badai luar biasa, mengerikan, saudara. Saya tidak tahu apakah saudara pernah naik kapal yang penuh badai seperti itu. Saya pernah ngalami, saudara. Waktu saya pertama kali ke Pulau Banggai dengan Pak Situmorang, Ibu Situmorang, kami naik perahu kecil menyeberang dari Sulawesi ke pulau, apa namanya tuh? Bukan Pulau Banggai, apa namanya, Carter? Hah? Pulau Peling, ya, Pulau Peling. Itu ada berapa jam kami berlayar, tiba-tiba di tengah jalan, saudara, itu badai gelap gulita. Saya lihat pertama kali saya naik perahu semacam itu, dan itu di lautan bebas, ya. Saya pikir seperti inilah mungkin murid-murid waktu bersama dengan Yesus. Tapi waktu Yesus dibangunkan, apa yang Yesus lakukan, saudara? Apakah Yesus panik? Apakah Yesus takut? Apakah Yesus bertanya, Petrus, gimana nih, kau kan yang nelayan kan? Aku kan tukang kayu. Yang biasa menghadapi badai kan dirimu, bukan aku. Bukan seperti itu Yesus katakan, saudara. Dia bangun, dia berdiri, dia berkata, hai badai, berhenti. Saudara, itu sebuah kata-kata yang luar biasa, bukan? Tidak ada kebimbangan dalam diri Yesus. Waktu Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan setan, sebanyak ribuan, makanya disebut apa, setan apa? Legion. Legion itu legiun, kalau tentara kan ada legiun. Itu ribuan tentara, saudara, satu legiun, satu divisi. Saudara tahu Yesus tidak takutan melihat orang yang dirasuk setan ribuan itu. Karena wajah orang itu udah mengerikan, ya. Dia dirantai tapi rantainya bisa lepas. Ketika Yesus berhadapan dengan orang yang dirasuk setan itu, Yesus dengan tenang dan dianya berkata, keluar dari orang ini. Perkataan Yesus adalah perkataan yang penuh dengan keyakinan dan penuh dengan otoritas. Saudara ingat, perkataan adalah sebuah doa. Apa yang kau katakan sesungguhnya, ketika kau katakan itu dengan percaya, maka itu akan terjadi. Tidak ada kebimbangan dalam diri Yesus. Nah, di dalam kisah tadi Markus pasal 11, kalau saudara baca di ayat sebelumnya,
1 hari sebelum Yesus berkata-kata itu, Yesus dengan murid-murid sedang melihat sebuah pohon ara dan pohon itu didapati oleh Yesus hanya daun-daun saja. Yesus ingin mencari buah. Karena tidak ada buah, lalu Yesus berkata, "Hai pohon, mulai sekarang engkau tidak akan pernah berbuah lagi selama-lamanya." Dan apa yang terjadi, saudara? Keesokan harinya waktu Yesus dan murid-murid melewati lagi tempat itu, pohon itu sudah dalam keadaan kering. Dan murid-murid keheranan. Lah, ini pohon kemarin begitu rimbunnya, kok sekarang tiba-tiba daunnya udah pada layu? Seakan-akan pohon ini sudah mati. Saudara, waktu murid-murid keheranan seperti itu, jawaban Yesus sederhana. Percayalah kepada Tuhan. Jadi waktu Yesus berkata pun kepada pohon, pohon pun melakukan apa yang Yesus katakan, saudara. Ketika Yesus berkata kepada badai, badai pun tunduk kepada Yesus. Ketika Yesus berkata-kata kepada setan-setan, maka setan-setan pun tunduk kepada Yesus. Saudara, itu artinya apa? Yesus memiliki wibawa, otoritas. Nah, apa yang membuat Yesus punya wibawa semacam itu? Apa yang menjadikan apa yang Yesus katakan itu, mengapa alam pun, setan pun, pohon pun tunduk, saudara? Saya mau tanya, kalau saudara ngomong sama kucing, kucingnya nurut nggak? Malah dicakar sama kucing ya. Nah, kita mau lihat yang membuat Yesus ketika berbicara dengan penuh wibawa dan otoritas, apa sih yang membuat dia seperti itu? Yang seharusnya kita pun sebagai murid-muridnya memilikinya. Kenapa? Karena Yesus berjanji, engkau akan melakukan hal-hal yang seperti aku lakukan, bahkan lebih besar. Jadi sebenarnya Tuhan ingin menjadikan kita ini sebagai duplikat-duplikatnya Yesus. Katakan duplikatnya Yesus. Amin. Karena di dalam dirimu ada roh Yesus. Dalam diri setiap orang percaya memiliki roh Kristus. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, roh yang ada dalam dirimu lebih besar kuasanya dari roh di dunia ini. Nah, tapi ada hal yang kita mungkin selama ini tidak sadari tentang apa yang kita miliki, saudara. Hal pertama yang satu yang saya mau sampaikan hari ini, yaitu Yesus memiliki identitas diri sebagai putra Bapa. Sekali lagi, apa yang membuat Yesus begitu berani bertindak dengan otoritas adalah karena dia memiliki identitas diri sebagai anak Bapa, sebagai putra Elohim. Apa yang Yesus miliki? Identitas diri sebagai anak. Katakan identitas diri sebagai anak. Yesus berkata-kata dan bertindak dengan sangat percaya bahwa apa yang dia katakan pasti terjadi karena dia bertindak sebagai seorang anak atau putra Elohim. Identitas diri Yesus sebagai anak Elohim
Membuat dia tidak ada keraguan ketika dia berkata kepada angin ribut, diam. Dia tidak ada keraguan ketika dia berkata kepada setan, pergi. Dia tidak ada keraguan ketika dia berkata kepada pohon, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Tidak ada keraguan di hati Yesus untuk berkata-kata semacam itu. Dia yakin apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Nah, Yesus memiliki identitas itu sejak awal dari kehidupannya. Identitas Yesus sebagai anak, sebagai putra Elohim, putra Bapa, putra Sang Bapa, itu sudah melekat dan menyatu dengan dirinya, saudara. Dan identitas sebagai anak itu tidak berubah-ubah. Oh, 2000 tahun yang lalu dia anak, sekarang dia bukan anak. Oh, dulu zaman nabi-nabi dia anak, sekarang dia bukan anak. Enggak seperti itu, saudara. Identitas adalah sesuatu yang melekat dalam diri kita yang sifatnya permanen. Saudara, banyak orang mengetahui tentang identitas tetapi tidak merasa memiliki identitas itu. Karena mengetahui dan memiliki adalah dua hal yang berbeda. Sebagai gambaran gini, kalau saya tahu tentang mobil BMW, itu bukan berarti saya punya mobil BMW, saudara. Ada banyak orang bisa cerita tentang mobil BMW luar biasa, produk Jerman, teknologinya canggih, kendaraan yang enak untuk dinaiki, nyaman untuk pergi. Tapi dia nggak punya mobilnya, saudara. Tapi dia punya pengetahuan. Kita mungkin mengerti tentang identitas. Oh, saya anak Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita betul-betul memiliki jati diri sebagai anak di dalam hidup kita ini? Ketika seseorang memiliki identitas sebagai jati dirinya, dia akan memiliki keyakinan dan kepercayaan yang penuh, saudara. Saya kasih contoh ya. Supir yang punya SIM sama yang nggak punya SIM, ketika di jalan raya ada nggak bedanya? Kalau ketemu polisi. Kira-kira gimana kalau orang yang punya SIM sama yang nggak punya SIM? Kalau yang punya SIM santai aja, betul nggak? Tapi kalau nggak punya SIM, deg-degan nggak? Waduh, jangan sampai nih, jangan sampai nih, jangan sampai. Kenapa? Karena dia nggak punya identitas sebagai pengemudi melalui SIM itu, saudara. Pasti orang yang nggak punya identitas, supir nggak punya SIM, dia akan merasa tidak nyaman. Kalaupun dia mau berkata sama polisi, iya Pak, ada SIM saya di rumah Pak, ada. Tapi dia tahu dia nggak punya SIM. Identitas memberikan kita rasa percaya diri, saudara. Orang yang tidak punya identitas, ketika berhadapan dengan satu situasi, dia akan banyak keraguan. Saudara pernah lihat motor polisi PM? Kalau lagi ngawal itu kan patwal ya. Saya suka lihat tuh. Dia lagi jalan macet nih dari jauh, udah meliuk-liuk gini kan. Lalu orang-orang pada ngapain, saudara? Minggir gak? Minggir. Kok dia pede banget sih? Orang pada minggir. Kenapa? Karena dia punya identitas. Sebagai apa?
polisi, militer. Nah, coba bayangkan kalau si Febri naik motor, begini-begini. Udah gitu motornya Supra lagi kan. Kira-kira orang lain akan ngapain? Belagu aman nih, langsung diklekson atau bahkan ditabrak gitu ya. Ini belagu banget nih orang. Tapi coba kalau polisi, ada yang berani nggak kleksonin dia? Enggak saudara, kita malah minggir semua. Kenapa? Karena polisi itu identitasnya jelas. Dia sangat percaya apa yang saya lakukan ini benar, dibenarkan oleh undang-undang. Saya sedang mengawal pejabat, saya sedang mengawal presiden. Dia lakukan dengan penuh percaya saudara. Tidak ada keraguan dalam diri seorang polisi untuk melakukan hal semacam itu. Tapi kalau kita yang bukan polisi, sok-sokan mau jadi kayak polisi, yang terjadi adalah ada orang yang akan langsung, siapa lu? Belagu amat lu. Makanya jangan heran kalau ada orang tidak memiliki identitas sebagai anak Tuhan, coba-coba ngusir setan, setan bilang apa? Siapa lu? Ya, siapa lu? Gue gak kenal lu. Tapi beda dengan ketika seorang anak Tuhan dengan identitas, aku adalah seorang anak Tuhan dalam otoritas nama Yesus Kristus. Hai setan, pergi. Ya setan pergi saudara. Jadi identitas diri dalam diri kita itu sangat penting. Ya. Nah kadang-kadang ada juga nih orang yang ngaku-ngaku tentara sama polisi gitu ya. Terus ketika dirazia yang terjadi apa? Malah ditangkap, betul nggak? Pakai baju tentara, pas ditanya mana kartu anggota? Wah nggak ada pak. Ditangkap saudara, jangan coba-coba pakai baju tentara, saudara bukan tentara. Nah, pertanyaannya, apa identitas yang saudara miliki hari ini yang tidak berubah dalam dirimu? Identitas itulah yang menentukan sikap dan tindakan kita sehari-hari. Sayangnya banyak orang memiliki identitas yang palsu, saudara. Bahkan dia memiliki banyak identitas dalam hidupnya. Sehingga banyak orang gak kenal, kamu ini sebenarnya siapa sih? Kok kadang kamu ngaku anak Tuhan. Tapi besok kok kamu kelihatan kok kayak anaknya hantu. Identitasmu yang mana sebetulnya? Siapa dirimu yang sebenarnya? Saudara, siapa identitas kita sekarang di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, bahkan di hadapan iblis? Ingat saudara, iblis itu tahu siapa diri saudara loh. Kalau saudara adalah seorang anak Tuhan, dia tahu saudara anak Tuhan. Iblis tahu kalau saudara bukan anak Tuhan, dia pun tahu akan hal itu. Nah, jadi perlu diingat saudara-saudara bahwa ketika kita menyebut diri kita sebagai anak Tuhan, maka seharusnya hati kita pun mantap dan bulat menyebut diri kita sebagai anak Tuhan. Amin. Jangan ada hati kita, hati nurani kita malah menuduh kita, kamu bukan anak Tuhan. Itulah yang sering menyebabkan ketika kita berdoa untuk apapun, selalu ada kebimbangan di hati kita. Benar nggak sih doa saya dijawab sama Tuhan? Benar nggak sih ketika saya berdoa untuk kesembuhan bahwa saya pasti sembuh? Benar nggak ketika saya berdoa untuk berkat keuangan itu akan terjadi dalam hidup saya? Benarkah ketika saya berdoa mengusir setan, setan itu akan pergi? Hanya ketika saudara mempunyai identitas yang jelas dalam hidupmu,
engkau akan berkata-kata dengan penuh iman dan percaya, saudara. Aktif di gereja tidak otomatis membuat seseorang memiliki identitas yang benar tentang dirinya. Karena kenyataannya banyak orang yang datang ke gereja rajin, tapi hidupnya selalu dalam ketakutan, keraguan, kebimbangan. Terus begitu dari hari ke hari. Dia tidak percaya dengan dirinya. Dia tidak bisa berkata-kata tentang kebenaran. Mau ngomong tentang firman kepada orang lain takut. Seolah-olah nanti dia dianggap bohong. Kalau saudara adalah seorang anak Tuhan, identitas dirimu jelas sebagai anak Tuhan, jangan ada keraguan, saudara. Karena kemanapun kamu pergi, kalau kamu benar-benar adalah anak Tuhan, pasti Bapa menyertaimu. Amin. Pasti doamu, perkataanmu, apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu, itu pasti akan terjadi, saudara. Jadi doa kita sebetulnya diawali dulu dengan mengenali siapa identitas kita ini. Diri kita ini siapa sebetulnya. Waktu saudara berdoa dan berkata, Bapa kami yang di sorga. Saudara harus yakin bahwa saudara adalah seorang anak di dalam Tuhan. Amin. Status saudara sebagai anak itu sesuatu yang tidak terbantahkan. Sesuatu yang tidak bisa diganti, diganggu gugat, tidak bisa. Walaupun iblis ingin menyerang identitas itu dalam dirimu. Ingat, identitas sebagai anak Tuhan bukan berdasarkan perasaan. Kalau perasaan itu bisa berubah-ubah. Makanya saya katakan tadi ada orang yang merasa anak Tuhan ketika dia di gereja. Oh aku anak Tuhan loh. Tapi begitu dia di luar gereja, dia mulai ragu tentang dirinya. Saya anak Tuhan bukan ya? Tetapi kita memiliki identitas sebagai anak Tuhan berdasarkan apa yang Bapa Sorgawi katakan. Bapa lah yang menyatakan kepada dirimu, engkau adalah anak Tuhan. Amin. Sama seperti Yesus ketika Bapa berkata kepada Yesus setelah dia dibaptis, inilah anakku yang kukasihi. Jelas Bapa berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi. Ada suara dari sorga, ada pernyataan Bapa bahwa Yesus adalah putranya yang dikasihi. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Saya ingin mengatakan kepada saudara, saudara menjadi anak Tuhan bukan berdasarkan perasaan saudara. Bukan berdasarkan apa kata orang, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan sendiri katakan melalui firman-Nya. Amin. Mari kita baca beberapa ayat untuk menjelaskan hal itu. Mari kita baca pertama Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Yesus. Semua orang yang menerima Yesus dalam hidupnya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan begini, namun semua orang yang menerimanya diberinya hak. Di situ dikatakan diberinya kuasa, tapi di sini jelaskan diberinya hak supaya menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, menjadi anak itu karena Tuhan yang menyatakannya kepada semua orang yang menerimanya. Kalau hari ini saudara sudah menerima Kristus dalam hidupmu, saya mau katakan kepadamu sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman ini.
saudara adalah anak Tuhan. Amin. Ayo percaya diri dong sebagai anak. Jangan engkau terus bimbang, aku anak bukan, aku anak bukan. Percaya diri dong engkau sebagai anak. Dan dikatakan Tuhan memberikan hak. Kalau anak punya hak enggak, saudara? Punya. Malah kadang-kadang karena anak-anak itu suka merasa punya hak, dia nggak peduli. Dia gunakan hak-haknya itu secara salah sampai akhirnya merepotkan orang tuanya. Ini mohon maaf nih, yang bapaknya tentara nih ya. Kadang-kadang atau bahkan sering, katanya kalau anak tentara itu bandel, betul nggak? Katanya. Kenapa anak tentara disebut bandel menurut masyarakat? Karena dia merasa anak tentara, saudara. Kalau ada apa-apa yang turun tangan siapa? Bapaknya. Tapi kenapa anak tentara begitu? Karena dia punya percaya diri. Babe gue tentara, apalagi jenderal misalnya. Betul nggak? Itu kalau anak tentara, saudara. Dia berani tuh. Dilarang masuk, terobos aja. Kenapa? Gue berhadapan cuma sama satpam. Bapak gue tentara, lebih hebat. Itu saya katakan bukan dibuat-buat, bukan. Itu memang udah bawaannya dari sono. Kenapa? Karena dia punya keyakinan tentang dirinya. Gue anak tentara nih. Kita nggak bisa mengatakan dia bandel atau memang itu sesuatu yang ada identitas dalam dirinya, saudara. Bukan bapaknya setuju loh dengan kelakuan anaknya. Tapi memang anak itu sudah merasa bahwa karena gue anak tentara, gue punya satu power, kekuatan yang gak dimiliki oleh anak-anak lain. Ini saya dengar cerita sendiri dari hamba Tuhan yang bapaknya tentara. Saudara, kalau hamba Tuhan ini datang ke airport, dia bisa dengan maju saja, lewatin itu semua protokol. Dia cuman masuk dia. Coba saya masuk gitu, pasti tanya, Bapak mau kemana Pak? Tapi kalau dia anak tentara, dia punya kepercayaan diri yang berbeda. Ada aura katanya ya, ada aura seolah-olah dia tuh kayak tentara gitu loh. Jadi dia kalau di airport dia cerita, dia bisa terobos itu. Kalau zaman dulu kan masih ada terobos apa, masih ada mana tiket apa segala macam. Dia bisa terobos, saudara. Salah nggak? Ya saya nggak mengatakan itu salah atau benar. Tetapi yang saya mau katakan di sini, bagaimana kepercayaan diri dia punya aura sebagai seorang anak tentara, bisa melakukan itu, saudara. Nah ini yang saya mau jelaskan tentang apa artinya kita punya identitas diri sebagai anak Bapa, anak Tuhan itu. Makanya ketika kita berhadapan dengan setan, berhadapan dengan masalah, itu bukan sesuatu yang menakutkan buat kita. Kenapa? Karena saya tahu identitas saya sebagai seorang anak di dalam Yesus Kristus, punya kuasa, punya otoritas, di mana setan-setan tunduk pada nama Yesus. Amin. Jadi saudara dan saya diberi hak sebagai anak. Amin. Coba lihat orang di sebelahmu. Kau anak Tuhan kan? Bilang. Nah, kau anak Tuhan kan? Identitasmu jelas anak Tuhan. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan apa? Coba lihat. 2 Korintus 5 ayat 17. Coba anak muda, baca dulu Alkitab kalian. 2 Korintus 5 ayat 17, ayo.
Siapa di sini anak muda nih? Ini yang berempat nih. Ya. Ayo, coba baca yang keras. Yogi baca, Yogi. Yang keras, Yogi. Amin. Amin. Saudara, paham nggak artinya menjadi ciptaan baru itu apa? Menjadi ciptaan baru artinya identitas saudara yang lama itu sudah dibuang. Dulu saudara memang bukan anak Tuhan, makanya saudara punya rasa malu, rasa minder, rasa tidak percaya diri, rasa sebagai orang yang kalah, rasa sebagai orang yang tidak berarti, rasa sebagai anak yang terbuang, ya. Ketemu orang takut dibully. Ketemu orang yang lebih tinggi, minder. Kenapa? Karena kita punya identitas yang lama. Manusia berdosa, saudara. Tapi ketika kita menerima Kristus, Tuhan memberikan kepada saudara identitas yang baru. Engkau adalah anak, kata Tuhan. Engkau adalah anakku. Aku memberikan kepadamu identitas yang baru. Engkau adalah pemilik daripada kerajaanku. Engkau adalah orang yang aku berikan kepercayaan, kata Tuhan. Maka mari kita berdiri saat ini sebagai anak Tuhan. Jangan terus-menerus saudara diintimidasi oleh iblis. Oh, kau orang berdosa. Kau orang tidak layak. Doamu nggak didengar Tuhan. Doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Tahukah saudara identitas saudara begitu mulia, begitu berharga? Bahkan Alkitab berkata ketika murid-murid diutus oleh Yesus, murid-murid bilang, "Guru, setan-setan pun takluk demi namamu." Kalau saudara membawa identitas sebagai anak Tuhan, ya saudara berhadapan dengan iblis, berhadapan dengan roh-roh dunia ini. Gak usah takut, saudara. Kalau saudara mau melamar kerja, saya mau tantang saudara yang mau cari kerjaan ini. Kalau saudara melamar kerja, bawa identitas saudara sebagai anak Tuhan. Bukan identitas orang, aduh aku mah orang pengangguran, aku butuh kerjaan ini, aku gak tahu deh. Ya Pak, kamu mau gaji berapa? Ya terserah Bapak deh mau gaji berapa, mau digaji enggak apa-apa juga, yang penting saya kerja. Kenapa orang-orang bersikap seperti itu? Karena dia tidak punya identitas sebagai anak. Tapi kalau saudara sebagai seorang anak Tuhan, kamu mau kerja apa di sini? Pak, sesuai dengan kualifikasi saya, sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan pengetahuan saya ingin mendapatkan pekerjaan ini, Pak. Lalu kalau kamu sudah dapat kerja ini, kamu mau ngapain? Saya akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan Bapak. 5 tahun lagi Pak, saya akan menjadi manajer di tempat ini. 20 tahun lagi Pak, atau 15 tahun lagi, saya akan menggantikan Bapak. Loh, iya dong. Masa dia di situ terus? Kan dia pensiun. Identitas kita membuat kita menghadapi apapun dalam hidup ini, saudara. Bukan dengan rasa minder, rasa takut, dengan rasa nggak percaya diri. Amin. Bangkitlah sebagai anak-anak Tuhan. Bangkitlah sebagai orang-orang yang perkasa dalam Kristus. Karena engkau punya identitas yang baru di dalam Yesus. Amin. Kalau saudara suatu hari harus berhadapan dengan pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Berhadapan dengan raja-raja, gubernur. Sekalipun saudara tidak punya jabatan apapun. Tapi ketika saudara tahu identitas diri saudara, gak masalah saudara. Jangan bilang gini, ketika saudara diutus, kamu besok menghadap menteri sana, aduh Pak jangan saya Pak, aduh jangan saya Pak, saya mah belum bisa apa-apa.
Tidak seperti itu, saudara. Sama seperti anak tentara tadi, maju terus, terobos aja. Amin. Haleluya. Haleluya. Mantap. Kita punya generasi yang hebat, ya. Oke, kita baca satu lagi dalam Roma 8. Ya, sedikit lagi. Dari mana identitas kita berasal sebagai anak-anak Tuhan? Kristus yang memberikan hak itu kepada saudara dan saya. Ya, bukan manusia yang mengangkat saudara jadi anak Tuhan, ingat itu. Tapi Kristus sendiri, Bapa sendiri. Roma 8 ayat 15 dan 7 sampai 17. Sebab kamu, kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Elohim. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Terus, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Terus, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang menerima janji-janji Elohim yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Coba kembali ke ayat sebelum tadi tuh, ayat 15. Kamu tidak menerima roh perbudakan. Saudara bukan menerima roh minder, roh perbudakan, roh yang membuat saudara selalu merasa aku bukan siapa-siapa, aku bukan siapa-siapa, aku bukan siapa-siapa. Kalau lu bukan siapa-siapa, lalu lu siapa emangnya? Banyak orang tidak tahu siapa dirinya. Ngaku anak Tuhan tapi gak pernah sadar akan statusnya. Selalu ketika berhadapan dengan orang, ketika berhadapan dengan dunia ini, selalu saya sebagai orang minder. Aku ini anak miskin, aku keluarga miskin, rumahku tinggalnya di gang yang sempit, aku gak punya apa-apa. Makanya jangan heran ada orang yang begitu mindernya, sampai ketika berhadapan orang lain pun dia selalu begini, nunduk aja. Siapa namamu? Agus, Pak. Tinggalmu di mana? Di sana, Pak. Kamu udah makan? Belum, Pak. Begini aja terus. Ya. Sampai ada jokes. Kenapa kalau babi itu jalannya kepalanya nunduk terus? Karena dia malu, dia anak babi katanya. Makanya begini terus kalau babi jalan. Jadi kita ini anak Tuhan. Tuhan berikan kepada saudara roh yang membuat kamu tidak menjadi takut. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Elohim. Kamu bisa bilang, Bapa, ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Itu adalah sebuah panggilan, keakraban. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita bangkit, berdoa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Berdoa menjadi sesuatu yang menggairahkan. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita datang kepada Bapa dan kita berdiri sebagai anaknya. Dan ketika kita berkata-kata, Bapa setuju dengan apa yang kau katakan. Dia berkata, jadilah kehendakku dalam dirimu. Kalau saudara berdoa untuk orang sakit dalam nama Yesus, Tuhan, sakit penyakitnya pergi. Saudara bisa berkata juga dalam dirimu. Kalau engkau sedang sakit hari ini, engkau berkata kepada penyakit dalam dirimu, dalam nama Yesus, atas kehendak Bapa, atas kuasa dan otoritas Bapa, penyakit dalam tubuhku pergi. Amin. Kenapa? Karena saudara anak.
Kalau engkau sedang mengalami kesulitan dalam keuangan, engkau berkata kepada Tuhan, tapi juga engkau berkata kepada dirimu sendiri, Tuhan, aku diberkati, aku tidak kekurangan. Mazmur Daud berkata, aku tidak kekurangan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Saudara, mari kita mulai bertumbuh dan berubah di dalam pemikiran kita tentang siapa diri kita. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada saudara. Dan Dia adalah jaminan bagi kita semua. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kebenaran. Identitasmu sebagai anak Tuhan bukanlah sekedar hiburan atau harapan kosong. Identitasmu sebagai anak Tuhan adalah jati dirimu yang sebenarnya di dalam Kristus. Kenali dan berjalanlah sebagai anak Tuhan yang sejati di dalam Kristus. Itu bukan sekedar label. Ya, menjadi anak Tuhan bukan sekedar label. Kalau label bisa dicopot-copot, saudara. Tetapi menjadi anak Tuhan adalah identitasmu yang sebenarnya, jati dirimu yang sebenarnya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ya, saya undang tim worship. Sebelum kita masuk dalam doa, hari ini kita akan perjamuan. Perjamuan ini meneguhkan kita kembali tentang identitas kita yang sebenarnya. Haleluya. Saya bersyukur awal bulan ini banyak yang datang. Minggu depan lebih banyak lagi orang yang datang, ya. Kita nyanyikan pujian I'm a friend of God. Boleh bangkit berdiri semuanya? Ya. Ini salah satu identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sebagai sahabatnya Tuhan. Remind that you are mindful of me. That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. Oh, I am a friend. I'm a friend of God. Yes. Of God. Oh, I'm a friend of God. He calls you friend. Oh, I'm a friend of God. I'm a friend of God. Oh, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Halo, saya minta semua menyanyi. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang kanan kiri. Nyanyikan pujian ini dengan hati saudara, sampai itu meresap dalam jiwamu, bahwa engkau adalah anak Tuhan, engkau adalah sahabatnya Bapa. Amin. Sahabatnya Kristus. Yuk, mari kita nyanyikan pujian ini. Bertepuk tangan semuanya, yuk bertepuk tangan. Woo. We are a friend of God. Mari. You and me. Come on, church. Singing. Who am I that you are mindful of me? Woo. That you hear me when I call. Yeah. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? Sing, it's amazing. It's amazing. I am a friend. I'm a friend
you are mindful of me. Thank you, Jesus. That you hear me When I call, when I call. this is true. Is it true that you are thinking of me? How you love How me. you love me? Sama-sama katakan. It's amazing. It's Angkat tangan amazing. musik. I'm a friend of God. Yes. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. 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 He calls me friend. God Almighty. God Almighty, Lord of glory. Sing it again. You have called me friend. Oh, sing God Almighty. God Almighty, Lord of glory. You have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. Yes, we are. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. Oh, I am friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Sing it again. He calls me friend. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah memanggil kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai sahabat-sahabat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bangga, sungguh kami bersyukur, sungguh kami merasakan bagaimana Tuhan itu hidup bagi kami. Tuhan, mulai hari ini kami mau terus mendeklarasikan diri kami, jati diri kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam setiap langkah kami Bapa. Tuhan, diberkatilah anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kehidupan mereka hari lepas hari semakin menyatakan Kristus di dalam diri mereka semua. Biarlah gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan menjadi gereja yang akan menyatakan cahaya Kristus itu memancar. Maka iblis pun menyadari bahwa gereja ini adalah gereja Tuhan Yesus sendiri. Di mana di sini berkumpul anak-anak Tuhan. Di mana di sini berkumpul orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Di tempat ini berkumpul orang-orang yang menjadi utusan-utusan Kristus. Bapa, terima kasih. Biarlah kebenaran yang sudah hamba sampaikan hari ini, biarlah kebenaran itu tinggal dalam diri setiap jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan mereka yang sedang mengikuti ibadah ini di online. Tuhan, biarlah mereka juga mengalami identitas yang baru di dalam Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara yang selama ini engkau merasa hidupmu adalah hidup yang lama,
Kalau engkau selama ini masih merasa bahwa hidupmu belum menjadi manusia baru, terimalah Yesus dalam hidupmu, saudara. Percayalah kepada Kristus. Terimalah Yesus sebagai juru selamat. Dan katakan, Tuhan, masuklah engkau ke dalam hidupku. Maka saudara, hari ini Tuhan berikan kepadamu identitas yang baru. Engkau adalah sebagai anaknya. Engkau bukan lagi sebagai orang berdosa. Karena dosamu sudah ditebus oleh darah Yesus 2000 tahun yang lalu. Dosamu sudah dihapuskan dan diampuni olehnya. Dan berdirilah engkau sekarang sebagai orang-orang benar di hadapan Tuhan. Ketika engkau berkata-kata dan berdoa kepada Bapa di sorga, engkau sedang berdiri sebagai seorang anak. Bukan sebagai budak. Bukan sebagai orang yang terintimidasi. Tetapi engkau berdiri sebagai orang-orang yang berkemenangan. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah kami semua hidup di dalam kebenaran yang baru ini bagi kami. Haleluya. Haleluya. Mari saudara angkat tanganmu, sembah Dia. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Atas identitas yang Bapa berikan kepada saudara. Mari naikkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku adalah anakmu, aku adalah anakmu. Aku adalah milikmu Tuhan. Rohmu yang ada padaku lebih besar daripada roh dunia ini. Sebagai anak, engkau berhak untuk menerima janji-janjinya. Sebagai anak engkau berhak untuk menerima pemeliharaannya. Sebagai anak kau berhak menerima berkat-berkatnya. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa mengagungkan Engkau. Namamu besar Tuhan. Namamu besar. Haleluya, haleluya, ralam Indio, ralamaya nase. Indio, ralamaya nase. Oh, Radabashera nalabayana se, Kiara labayana sandera labayana so. Terima kasih Yesus. Tuhan meneguhkan engkau dengan meteraikan engkau dengan rohnya. Dia memberikan Roh Kudus kepadamu dengan sebagai meterai. Bahwa engkau adalah milik kepunyaan Bapa di sorga. Engkau adalah milik kepunyaan Elohim. Engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Biarlah engkau menerima pengakuan dari Tuhan sendiri. Bahwa Dia sudah memberikan rohnya kepadamu. Dan dengan roh itu engkau bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Lihatlah identitasmu di dalam Yesus Kristus, saudara.
Ketika engkau berdoa dan berkata-kata, ketika engkau bertindak, percayalah, surga bersepakat dengan engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Bapa, sebentar kami mau memakan perjamuan. Kami mau mengingat kematian Yesus. Kematiannya yang telah mengubah hidup kami. Kematiannya yang telah menebus kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati setiap kami hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan.